Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membentuk model regresi linear berganda dengan menggunakan metode varians dan covariance gitu. Nah, regresi linear berganda merupakan metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel terikat atau dependent variable dengan lebih dari satu variabel bebas atau independent variable. Dengan kata lain, regresi linear berganda ini merupakan cara untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan beberapa variabel lain yang mempengaruhinya. Nah, ingat bahwa model regresi linear sederhana adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X ya, di mana variabel bebasnya itu hanya satu ya, yaitunya X. Sementara model regresi linear berganda adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X1 tambah beta 2X2 tambah beta 3X3 seterusnya sampai beta N XN gitu. Di mana variabel bebas pada model regresi linear berganda ini lebih dari satu, yaitunya X1, X2, X3, seterusnya sampai XN. Hal ini mengakibatkan ya bahwa slope dari model regresi ini itu juga lebih dari satu, yaitunya beta 1, beta 2, beta 3, seterusnya sampai beta N. Sementara kalau model regresi linear sederhana ini kan cuman hanya memiliki satu slope ya, yaitunya beta 1. Nah, kemudian ya, contoh kasus regresi linear sederhana adalah sebagai berikut ya. Jadi misalnya harga rumah ya. Harga rumah adalah variabel terikatnya. Nah, pada kasus regresi linear sederhana ini ya, harga rumah ini ya hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas saja, yaitunya luas tanah. Nah, sementara dalam kasus regresi linear berganda ya, harga rumah yang merupakan variabel bebas ini ya dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas, yaitunya luas tanah, kemudian jumlah kamar, dan lokasi. Nah, kemudian penentuan parameter model regresi linear berganda itu dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, ya, di mana metode pertama disebut sebagai metode varians dan covariance, sementara metode yang kedua disebut dengan metode matriks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penentuan parameter model regresi linear berganda dengan menggunakan metode variance dan covariance. Nah, ingat bahwa
parameter model itu merupakan koefisien regresi dari model, yaitunya beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, seterusnya sampai beta n. Jadi nilai beta 0 sampai beta n itulah yang akan kita tentukan ya, agar kita bisa membentuk model regresi bergandanya gitu. Nah, selanjutnya varians dan covariance ya. Varians merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa bervariasinya sekumpulan data. Semakin tinggi nilai varians ini, berarti semakin bervariasi pula lah nilai datanya. Sementara semakin kecil nilai varians itu, maka semakin tidak bervariasi pula lah nilai datanya. Jadi, jika nilai varians itu besar, maka nilai data cenderung tersebar jauh dari rata-rata. Sementara jika varians kecil, nilai-nilai data cenderung lebih dekat dengan rata-rata. Artinya, nilai datanya itu lebih konsisten ya. Gitu. Nah, nilai varians itu ya berkisar dari 0 hingga positif tak hingga. Jadi tidak ada nilai varians yang negatif ya. Paling kecil nilai varians itu adalah 0. Nah, ketika nilai varians data itu adalah 0, artinya semua nilai dalam data tersebut adalah sama. Nah, kemudian kita lanjut ke covariance ya. Covariance adalah suatu ukuran yang menunjukkan arah hubungan dua variabel. Jadi, covariance ini dia hanya menunjukkan ya arah hubungannya, tetapi tidak dengan kekuatannya gitu. Berbeda dengan korelasi yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan dua variabel. Nah, jadi covariance ini dia hanya menunjukkan arahnya ya, apakah itu positif atau negatif, atau apakah arahnya searah atau berlawanan arah. Kalau searah kan artinya jika nilai variabel yang satu meningkat, maka nilai variabel yang lain juga meningkat. Kalau berlawanan arah, artinya jika nilai variabel yang satu meningkat, nilai variabel yang lain menurun ya. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi kisaran nilai covariance itu adalah dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Artinya, nilai covariance ini bisa memiliki nilai yang berapa saja gitu, tergantung pada satuan variabel. Karena itu, sulit untuk membandingkan covariance antara sekumpulan data yang satu ya dengan sekumpulan data yang lain yang variabelnya berbeda. Seperti itu. Sementara korelasi itu kisaran nilainya adalah dari negatif satu sampai positif satu. Nah, sehingga lebih mudah bagi kita ya untuk membandingkan covariance antara sekumpulan data yang satu dengan sekumpulan data yang lain, meskipun variabel yang diukur antara dua kumpulan data itu berbeda, gitu. Jadi covariance ini itu ya, itu sangat bergantung ya kepada satuan datanya, gitu. Nah, kemudian setelah itu, misalnya begini, andaikan kita memiliki data ya, yang variabelnya adalah X dan Y, gitu. Di mana
ragam ya, ragam atau varians dari variabel X itu adalah 47,75. Sementara varians untuk data variabel Y ini adalah 55,61 ya. Nah, yang artinya bahwa ragam atau varians dari variabel Y ini dia lebih besar dibandingkan variabel X. Yang artinya data variabel Y ini lebih bervariasi dari data variabel X. Begitu. Nah, kemudian kita lanjut kepada langkah-langkah penyusunan model regresi linear berganda dengan metode varians dan covariance ya. Pertama-tama ya, kita tentukan dulu nilai rata-rata variabel bebas dan terikatnya. Nah, variabel bebasnya itu adalah X1, X2, X3, seterusnya sampai Xn. Sementara variabel terikat adalah Y. Nah, jadi ini merupakan nilai rata-rata dari variabel terikatnya. Kemudian ini adalah nilai rata-rata dari variabel bebasnya, ya kan? Nah, langkah kedua adalah mencari nilai covariance ya. Nah, untuk data sampel, rumus covariance-nya adalah sebagai berikut ya. Jadi, bagian penyebutnya ini adalah N kurang satu. Kalau menggunakan data populasi, bagian penyebutnya ini adalah N. Jadi kalau data sampel, rumusnya adalah satu per N kurang satu. Sementara kalau data populasi, rumusnya adalah satu per N. Gitu. Nah, jadi pada bagian ini, kita akan menentukan ya, covariance antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jadi nanti kita tentukan covariance dari X1 dengan Y, kemudian kovarian X2 dengan Y, seterusnya sampai kovarian XK dengan Y. Ini tergantung dari banyaknya variabel bebasnya, gitu kan. Nah, ini ya, untuk data populasi, nantinya ganti penyebut N kurang satu dengan N saja. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah mencari nilai varians ya. Nah, untuk data sampel, rumus variansinya adalah sebagai berikut ya. Jadi sama dengan covariance tadi ya. Kalau untuk data sampel, bagian penyebutnya itu menggunakan N kurang satu. Sementara kalau untuk data populasi, bagian penyebutnya ini menggunakan N saja. Jadi pada bagian ini kita mencari nilai varians dari masing-masing variabel bebasnya. Jadi kita tentukan varians X1, X2, seterusnya sampai XK itu. Nah, kemudian untuk tahapan yang keempat adalah mencari nilai slope ya. Nilai slope itu merupakan koefisien dari variabel bebas ya. Jadi nilai slope itu adalah beta 1, beta 2, beta 3, seterusnya sampai beta n. Kalau beta 0 kan dia namanya intercept ya. Nah, ini rumusnya ya gitu. Jadi nanti kita tentukan beta 1 sama dengan covariance dari X1, Y per variance dari X1. Kemudian beta 2 sama dengan covariance X2, Y per variance dari X2. Begitu seterusnya sampai untuk XK-nya ya. Di mana nanti untuk XK berarti beta K sama dengan covariance dari XK, Y per var XK gitu. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai intercept ya atau beta 0.
setelah nantinya kita mendapatkan seluruh ininya ya, nilai slope gitu kan, kemudian nilai rata-rata variabel bebas ya, dan variabel terikatnya gitu, maka kita baru bisa menentukan nilai interceptnya atau beta nolnya gitu. Nah, oke. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai slope dan intercept itu ya, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ya, beta nol, beta satu, beta 2, seterusnya sampai beta n ke bentuk umum dari model regresi linear berganda, yaitunya Y sama dengan beta nol tambah beta satu x satu, kemudian tambah beta 2 x 2, seterusnya sampai beta k xk gitu. Nah, setelah kita mendapatkan model regresi linear berganda, tahap selanjutnya adalah kita mengukur ya seberapa baik model regresi linear berganda itu dalam memprediksi data gitu. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita menentukan mean square error atau MSE ya. Nah, MSE merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi memprediksi nilai yang sebenarnya. Nah, mean square error atau MSE ini ditentukan dengan menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai sebenarnya. Nah, kemudian semakin mendekati nol nilai MSE itu, maka semakin baik pula lah model tersebut dalam memprediksi objek. Nah, rumus MSE itu adalah sebagai berikut ya, di mana MSE ini dia menggunakan data test ya, sementara eh, pembentukan model regresi linear berganda itu dia menggunakan data latih ya. Jadi untuk menentukan parameter model kita menggunakan data latih, sementara untuk mencari MSE kita menggunakan data test. Nah, jadi di sini YI ini merupakan ya nilai sebenarnya ya dari variabel terikat pada data test. Kemudian Y-topi ini merupakan nilai hasil prediksinya gitu kan. Oke, contoh soalnya adalah seorang manajer SDM ingin memprediksi produktivitas karyawan ya, atau Y. Jadi produktivitas karyawan ini merupakan variabel terikatnya. Jadi seorang manajer SDM ingin memprediksi produktivitas karyawan di sebuah perusahaan berdasarkan tiga variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan adalah sebagai berikut ya. X1 merupakan jumlah jam pelatihan yang diikuti oleh karyawan. Sementara X2 merupakan usia karyawan. Ini dalam tahun ya. Nah, selanjutnya X3 merupakan tingkat pendidikan, di mana satu ya, nilai satu untuk SMA, nilai 2 untuk diploma, nilai 3 untuk sarjana, dan nilai 4 untuk magister. Nah, jadi perintahnya adalah susunlah model regresi linear berganda yang menunjukkan hubungan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas tersebut. Nah, ini data latihnya ya. Jam pelatihan merupakan X1, usia merupakan X2,
tingkat pendidikan merupakan X3, dan produktivitas merupakan Y. Jadi produktivitas ini merupakan variabel terikatnya. Sementara yang lainnya adalah variabel bebas gitu. Nah, ini adalah data tesnya ya. Jadi data latih ini digunakan untuk membentuk modelnya. Dengan data latih ini kita tentukan parameter dari model, sementara data tes ini digunakan untuk menentukan error ya, atau mencari MSE-nya, begitu. Nah, ingat bahwa untuk menentukan parameter model regresi linear berganda itu, kita menggunakan data latih ya, di mana data latih dari soal tersebut adalah ini ya. Nah, untuk menjawab soal itu, langkah pertama adalah tentukan nilai rata-rata variabel bebas dan variabel terikatnya, di mana variabel bebasnya adalah X1, X2, dan X3. Sementara variabel terikatnya adalah Y. Nah, jadi ini adalah nilai rata-rata untuk variabel bebasnya, sementara ini adalah nilai rata-rata untuk variabel terikatnya. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dari variabel bebas maupun yang terikat, langkah selanjutnya adalah kita hitung ya selisih antara nilai variabel bebas dengan rata-ratanya. Jadi kita hitung selisih antara X1 dengan X1 bar, kemudian X2 kurangi X2 bar, kemudian X3 dikurangi X3 bar gitu. Setelah itu kita juga menentukan selisih ya antara nilai variabel terikat dengan rata-ratanya, yaitunya Y kurang Y bar gitu. Nah, langkah selanjutnya, hasil pengurangan antara variabel bebas ya dengan rata-ratanya itu kita kuadratkan ya masing-masingnya, sehingga kita dapatkan data sebagai berikut. Nah, selanjutnya total dari selisih ya antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, kemudian dikuadratkan ya, itu adalah 34,86, kemudian 142,86 dan 3,43. Nah, selanjutnya kita hitung juga ya hasil perkalian antara eh, selisih antara variabel bebas dengan rata-ratanya, dan juga selisih antara eh, nilai variabel terikat dengan rata-ratanya, sehingga kita peroleh total sebagai berikut ya. Yaitunya 38,29, kemudian 99,71, setelah itu 32,57. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua adalah mencari nilai covariance antara nilai variabel bebas dengan nilai variabel terikat. Nah, ini adalah nilai covariance ya antara X1 dan Y, sehingga kita dapatkan 6,38. Nah, ini merupakan covariance antara variabel bebas X2 dengan variabel terikat Y, sehingga nilai covariance-nya adalah 16,62. Nah, kemudian
Covariance antara eh, variabel bebas X3 dengan variabel terikat Y adalah 5,43. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga adalah mencari nilai varians dari masing-masing variabel bebas. Nah, ini adalah varians untuk variabel bebas X1, yaitunya 5,81. Ini adalah varians untuk S2, nilainya adalah 23,81. Dan ini adalah varians untuk S3, nilainya adalah 0,57. Nah, selanjutnya kita cari nilai slope ya, yaitunya beta 1, beta 2, dan beta 3. Gitu. Di mana nilai slope itu ya diperoleh dengan membagi kovarian antara variabel bebas dan variabel terikat. Dibagi dengan varians masing-masing variabel bebasnya. Gitu. Jadi nilai beta 1 diperoleh dengan membagi ya covariance dari X1 dan Y dengan varians dari X1. Sehingga didapatkan 1,1 untuk beta 1. Kemudian untuk beta 2 ini diperoleh dengan membagi covariance antara X2 ya dengan Y, kemudian dibagi dengan varians dari X2, sehingga didapatkan 0,7. Kemudian untuk beta 3 ini ya, kita bagi nilai covariance antara X3 dan Y dengan varians dari X3 sehingga didapatkan 9,53 gitu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai beta 1, beta 2, dan beta 3, langkah selanjutnya adalah mencari nilai intercept atau beta 0. Jadi, rumusnya adalah sebagai berikut ya, yaitunya Y bar dikurangi dengan beta 1 X1 bar dikurangi dengan beta 2 X2 bar dikurangi dengan beta 3 X3 bar gitu. Di mana Y bar ini merupakan rata-rata variabel terikat gitu. Sementara X1 bar, X2 bar, dan X3 bar ini merupakan rata-rata untuk variabel bebasnya gitu. Jadi tinggal kita substitusikan ya nilai yang telah kita dapatkan tadi ya sehingga didapatkanlah beta 0 sama dengan 21,1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 0, maka kita substitusikanlah nilai slope dan intercept itu ke bentuk umum dari model regresi linear berganda, yaitunya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3. Sehingga didapatkanlah Y sama dengan 21,1 tambah 1,1 X1 tambah 0,7 X2 tambah 9,53 X3 gitu. Nah, untuk menentukan error dari model itu ya. Jadi untuk menentukan seberapa baik model itu dalam memprediksi data ya, kita menggunakan data test. Yang mana data test dari soal itu adalah ini ya. Jadi Y ini merupakan nilai asli dari variabel terikatnya. Nah, untuk memprediksi nilai Y ya, kita substitusikan setiap nilai X1, X2, dan X3 dari data tes itu ke model yang telah kita dapatkan tadi.
di mana model yang kita dapatkan tadi adalah Y topi sama dengan 21,1 tambah 1,1 x1 tambah 0,7 x2 tambah 9,53 x3 gitu. Jadi Y topi ini menunjukkan ya bahwa nilai yang kita dapatkan ini merupakan hasil prediksi nantinya. Langkah selanjutnya kita sandingkan ya antara nilai hasil prediksi variabel terikat ini ya dengan nilai aslinya gitu. Jadi kan telah kita dapatkan ya nilai prediksi variabel terikatnya, yaitunya Y1 topi, Y2 topi, dan Y3 topi. Langkah selanjutnya kita sandingkan ya nilai aslinya, yaitunya Y, dengan nilai hasil prediksinya, gitu, yaitunya Y topi. Kemudian kita hitung selisih antara keduanya, sehingga didapatkanlah data berikut. Nah, langkah selanjutnya kita kuadratkan ya, kita kuadratkan selisih ini gitu. Sehingga kita hitung totalnya diperolehlah 10,9621. Nah, kemudian total ini ya tinggal kita substitusikan ke rumus MSE ya, di mana MSE adalah 1/n dikali dengan sigma I dari 1 sampai N, YI dikurangi dengan Y topi I dikuadratkan gitu. Sehingga kita perolehlah hasil berikut ini ya. Nah, jadi N ini kan banyaknya ini ya, banyaknya data. Perhatikan bahwa banyak datanya adalah 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Sementara YI dikurangi dengan YI topi dikuadratkan ini adalah 10,9621. Sehingga hasilnya adalah 3,65. Nah, kemudian untuk menentukan apakah 3,65 ini termasuk ke error yang rendah, sedang, atau tinggi adalah dengan menggunakan klasifikasi nilai MSE, di mana nilai MSE dikategorikan sebagai error rendah jika MSE-nya kecil atau sama dari 0,1 kali rentang maksimal Y. Kemudian error sedang jika nilai MSE-nya lebih dari 0,1 kali rentang maksimal Y dan kecil atau sama dari 0,5 kali rentang maksimal Y. Nah, setelah itu nilai MSE dikategorikan sebagai error tinggi jika nilai MSE-nya lebih dari 0,5 kali rentang maksimal Y gitu. Nah, untuk menentukan nilai rentang maksimal Y ini, kita menggunakan nilai dari data latih ya. Jadi, kita menggunakan nilai dari data latih, di mana nilai rentang maksimal Y itu diperoleh dengan mengurangkan Y max ya dengan Y min, di mana Y min-nya adalah 80, sementara Y max-nya adalah 95. Sehingga nilai rentang maksimal ini adalah 95 dikurangi dengan 80, sehingga didapatkan 15. Nah, kemudian hasil ini ya tinggal kita substitusikan ke masing-masing eh, rentang ini ya gitu kan. Sehingga 0,1 kali rentang maksimal Y adalah 0,1 kali 15, dapatnya 1,5. Sementara 0,5 kali rentang maksimal Y adalah
0,5 kali 15 sama dengan 7,5. Nah, jadi setelah kita substitusikan ya rentang maksimal Y ke klasifikasi nilai MSEI ini ya, kita perolehlah, kita dapatkanlah ya klasifikasinya. Nah, error rendah jika MSE-nya kecil atau sama dari 1,5 gitu. Sementara error sedang jika nilai MSE-nya lebih dari 1,5 namun kurang atau sama dari 7,5. Setelah itu error tinggi jika nilai MSE-nya lebih dari 7,5. Nah, tadi kita mendapatkan nilai MSE-nya adalah 3,65, yang artinya dia masuk ke rentang yang sedang ini kan gitu. Nah, jadi berarti nilai MSE-nya itu tergolong kepada error yang sedang gitu. Nah, kenapa errornya sedang ya? Mungkin karena faktor pembulatan juga ya. Jadi kan nilainya berkoma-koma gitu. Nah, sekian saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini gitu ya. Jika ada kata-kata Bapak yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.